Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak terasa, sudah minggu ketiga kita ada di rumah. Kita selalu berdoa bahwa wabah virus corona ini cepat selesai sehingga kita bisa ketemu lagi di kelas. Semua kehidupan kita bisa normal kembali. Tapi berada di rumah bukan berarti liburan, bukan berarti tidak belajar. Pada saat ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita, di mana di video sebelumnya saya sendiri sudah bahas tentang materi simple past tense. Ya, saya harap kalian memahami materi tersebut, dan kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada video kali ini. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang simple past tense. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tenses yang baru, yaitu adalah past continuous tense. Past continuous tense adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan yang sedang terjadi pada masa lampau. Loh, kalau begitu apa bedanya dengan simple past tense? Oke, ini menjadi menarik. Jika simple past tense itu berfokus pada kegiatan dan juga keadaan yang telah terjadi di masa lampau, maka kalau past continuous tense itu hanya berfokus pada kejadian ataupun kegiatan yang sedang terjadi pada masa lampau. Nah, maksudnya apa? Oke, kita akan bahas ini lebih detail nantinya. Kita akan coba bahas bagaimana kita membentuk past atau bentuk daripada past continuous tense itu sendiri. Oke, seperti biasa kita akan gunakan 3 contoh untuk bentuk past continuous tense ini, yaitu bentuk positif, negatif, dan juga interrogative. Tetapi secara umum, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa untuk memahami tentang tenses itu kuncinya cuma satu, yaitu penggunaan kata kerja. Nah, penggunaan kata kerja kalau dalam simple past tense itu kita gunakan kata kerja bentuk kedua. Maka dalam past continuous tense ini, untuk kata kerjanya kita gunakan kata kerja bentuk pertama plus ing. Wait, tunggu. Bukankah itu mirip dengan present continuous yang digunakan untuk menyatakan keadaan yang saat ini, kejadian yang terjadi pada saat ini? Ya, betul sekali. Itu mirip dengan present continuous. Tetapi kalau dalam past continuous tense, karena tadi sesuai dengan namanya ya, karena tadi ada disebut past continuous tense, maka kejadiannya itu terjadi pada masa lampau. Maka kata kerja yang digunakan dalam past continuous tense bukan hanya verb 1 plus ing. Ingat, kata kerja juga ada yang namanya auxiliary verb atau to be, kata kerja bantu. Maka kata kerja bantu yang digunakan untuk menyatakan masa lampau di sini dalam past continuous tense adalah to be, was, dan were. Ya. Jadi ketika was dan were plus verb 1 plus ing, kita tahu bahwa kejadian yang sedang terjadi ini terjadinya di masa lampau, bukan pada saat ini. Jadi kalau saat ini otomatis menjadi present continuous, tapi karena ada was dan were, kita tahu bahwa ini terjadinya di masa yang lampau. Jadi kuncinya dari situ. Ini yang membedakan past continuous tense dengan present continuous dan juga simple past tense. Jadi secara fungsi otomatis sangat berbeda. Lalu kapan kita gunakan to be, was, dan were? Ya, betul. Dalam setiap kalimat kan sudah pasti harus ada subjek. Nah, subjek yang menggunakan to be, was itu hanya subjek I, she, he, dan it. Sedangkan yang menggunakan to be, were adalah subjek they, we, dan you. Sebagai contoh sederhana, I was speaking. Okay.
she was speaking. He was speaking. Oke. Itu yang menggunakan was. Tapi kalau misalnya untuk yang menggunakan were bisa they were speaking, you were speaking. Oke. Jadi itu dalam bentuk positif. Nah, sekali lagi kita baru berbicara tentang bentuknya. Ya. Lalu bagaimana kalau bentuknya negatif? Nah, sekali lagi ini rumusan yang sangat sederhana ya. Kalau tadi bentuk positif menggunakan was dan were plus verb 1 plus ing, maka dalam bentuk negatif to be-nya silahkan ditambahkan not yang mengindikasikan bahwa tidak ya. Sedangkan untuk penggunaan subjek dan to be itu sama. Jadi kalau dalam bentuk negatif menjadi I wasn't speaking, atau penjabarannya adalah I was not speaking, atau you were not speaking, atau they were not speaking. Jadi bentuknya menjadi negatif. Lalu yang ketiga, bentuk ketiga adalah bentuk interrogatif. Awas, interrogatif ya. Nah, untuk yang interrogatif ini berarti adalah kalimat tanya. Nah, ini juga sama. Rumusannya hampir sama dengan semua tenses yang ada. Ketika kemudian dia menjadi sebuah kalimat tanya, maka to be-nya akan berada di depan kalimat sebelum subjek. Contohnya, was I speaking? Nah, ya. Jadi to be-nya itu pindah ke depan kalimat sebelum subjek. Were they speaking? Nah, ketika dalam bentuk pertanyaan seperti ini, otomatis ya dalam konteks nanti menjawabnya tinggal menggunakan yes, I was, ataupun no, they were. No, they were not. Okay, they weren't. Jadi bentuknya menjadi seperti itu. Berikutnya kita akan bahas penggunaan past continuous tense. Kapan kita harus menggunakan past continuous tense? Yang pertama, past continuous tense kita gunakan ketika kita ingin menitik beratkan kejadian yang sedang terjadi pada masa lampau. Nah, ini yang tadi sempat kita bahas dengan perbedaannya dengan yang past tense atau simple past tense. Jadi kalau simple past tense itu hanya sampai pada menyatakan kejadian yang sudah terjadi, ya sudah gitu. Sudah terjadi, jadi tidak jadi masalah, sudah selesai kejadian tersebut. Tetapi ketika kita akan menggunakan past continuous tense, artinya kita ingin menitik beratkan kejadian itu. Jadi penting bagi kita untuk menitik beratkan bahwa oh iya itu memang terjadi gitu. Sebagai contoh di sini misalnya he was playing football. Ketika saya bilang he was playing football, maka saya berusaha untuk menekankan dia memang sedang bermain sepak bola pada saat itu atau di masa yang lampau, masa yang lalu. Jadi bukan hanya sekedar dia sudah selesai main bola atau dia bermain bola di masa lampau, bukan, dan tidak ada hubungannya dengan saat ini. Tapi ketika saya ingin menekankan bahwa dia memang benar-benar bermain sepak bola, ya sedang bermain sepak bola pada saat itu, maka saya gunakan past continuous tense gitu. Jadi ini untuk menekankan sekali lagi kejadian yang terjadi pada masa lampau. Yang kedua, past continuous tense itu juga digunakan untuk mengungkapkan dua kejadian yang terjadi secara bersamaan. Jadi ini ada dua kejadian nih ya di masa lampau yang terjadi pada saat yang sama. Oke. Untuk membentuk atau menggunakan past continuous tense dengan kondisi seperti ini, maka yang kita butuhkan adalah otomatis karena ada dua kejadian, ada dua kegiatan, maka kita butuh yang namanya kata sambung. Oke. Conjunction. Conjunction yang kita gunakan di sini adalah while, atau dalam bahasa Indonesianya itu sedangkan bisa kita gunakan itu. Jadi artinya adalah seperti itu. For example, I was playing football while she was playing doll.
Oke. Jadi di sini ada dua kegiatan. Yang satu saya sedang bermain sepak bola, yang satunya lagi dia sedang bermain boneka. Nah, ini dua kegiatan yang terjadi pada saat yang bersamaan. Ini saat yang bersamaan ini terjadi, tetapi kemudian yang menjadi poin utamanya adalah kejadian ini tetap terjadi di masa yang lampau. Jadi saya ingin menyampaikan di masa lampau itu, di masa lalu, bahwa ada dua kejadian yang sedang terjadi secara bersama-sama di waktu yang sama. Jadi pada saat itu kalau kita pakai waktu misalnya jam 9, ya, pada jam 9 itu saya sedang bermain sepak bola dan dia sedang bermain boneka, gitu. Di situ I was playing football while she was playing doll. Itu kemudian terjadi pada saat yang bersama, itu jam 9. Oke. Nah, sedangkan kita juga bisa gunakan bukan hanya dalam kondisi yang saat bersamaan, tetapi juga past continuous tense ini juga bisa digunakan untuk menyatakan dua kejadian tetap ya, tetapi salah satunya ini berlangsung lebih dulu daripada yang lain, ya. Jadi satu kejadian terjadi dulu di masa yang lampau, lalu kemudian diikuti oleh kejadian yang lainnya. Tetap, jadi kuncinya ada dua kejadian. Contoh, misalnya, I was playing football when she came. Oke, perhatikan ini. I was playing football when she came. Kata hubung yang kita gunakan adalah when, bukan while. Jadi kalau while itu menandakan bahwa terjadi secara bersamaan. Kalau when, artinya berarti satu kejadian itu berlangsung lebih dulu, setelah itu baru diikuti kejadian yang lain. Dalam konteks ini, tolong diperhatikan sekali lagi. I was playing football when she came. Maka mana yang lebih dulu? Apakah dia datang lebih dulu, atau saya sedang bermain sepak bola lebih dulu? Ya, tuh. Saya sedang bermain sepak bola dulu, baru kemudian dia datang. Jadi ada dua kejadian di mana salah satunya terjadi lebih awal, yaitu when I was playing football. Oke, itu kejadian pertama. Baru kemudian diikuti when she came. Nah, bentuknya kemudian harus diperhatikan nih. Ketika kejadian yang pertama kali terjadi, ya, maka yang kita gunakan adalah yang past continuous tense. Sedangkan kejadian yang mengikutinya kemudian akan menggunakan simple past tense. Ya, jadi ada dua nih kata kerja yang digunakan karena memang ada dua kalimat. Yang pertama I was playing football, yang kedua adalah she came. Ya, dia kan ada dua kegiatan. Maka ketika dua kegiatan ini berlangsung di waktu yang salah satunya adalah lebih dulu, maka yang digunakan yang satu past continuous tense, yang satu adalah past tense. Perhatikan kembali. I was playing football, itu yang past tense-nya. Kemudian ketika ada when, she came, maka kegiatan yang kedua atau kegiatan yang terjadi berikutnya menggunakan past continuous tense. Oke. Jadi ini berbeda ketika kita bicara menggunakan kata hubung while, berarti dua-duanya menggunakan was atau were plus verb one plus ing karena terjadi pada saat yang bersamaan. Tetapi ketika kejadian tersebut yang pertama terjadi lalu kemudian diikuti oleh kejadian yang berikutnya, maka otomatis yang pertama akan menggunakan past continuous, yang kedua akan menggunakan simple past tense. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba beberapa contoh lain. Ya, saya akan gunakan video yang lain lalu kemudian kita akan analisa bagaimana penggunaannya lebih mendalam lagi. Mudah-mudahan kali ini nggak kena copyright. Oke, itu saja dulu.